Barang siapa yang di hatinya terdapat kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, pada akhirnya dakhalal jannah, ia dipastikan akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia pernah melakukan kesalahan, mungkin dia pernah melakukan khilafan dalam hidupnya, kesalahan itu kemudian akan mengakibatkan dia untuk dimasukkan di neraka terlebih dahulu, dicuci dirinya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena apa? Oleh karena adanya atau wujudnya kalimat tauhid dalam dirinya, yaitu pengakuan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa klik subscribe di channel Tafakur Video ya, dan aktifkan tanda loncengnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار إلى ما تعاقب الليل والنهار وبعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudaraku, sahabat, ikhwani wa akhwati, rahimakumullahu jami'an dimanapun kita berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Hari ini kita masih diperkenankan untuk meneruskan hidup kita ya. Hari ini kita masih diperkenankan untuk kemudian membuka kelopak mata kita dalam rangka meneruskan sisa usia kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mendengarkan ya, tausiah, pengajian ini merupakan di antara bentuk ya, cara kita mempergunakan nikmat usia yang Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga pula tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Baik, sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada. Insya Allah pada kesempatan hari yang berbahagia ini, yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan yaitu kajian kita atau qiraatu al-kitab, yaitu pembacaan kitab yang berjudul Nasaihu al-Ibad Syarah ala alfaz al-munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad, yaitu kitab Nasaihul Ibad yang merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat ala isti'dadi liyaumil ma'ad. Al-Munabbihat ini sendiri merupakan karangan atau karya dari ulama Islam yang terkemuka, yaitu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Adapun kitab yang kita kaji, yang ini merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat tadi, merupakan karya ulama ya, Nusantara yang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan yang pertama kita sudah menjelaskan tentang muqaddimah ya, muqaddimah
ya mulai dari apa sebenarnya kandungan dari kitab Nasaihul Ibad ini, kemudian siapa penulisnya, kemudian juga kita terangkan bahwa Nasaihul Ibad ini merupakan syarah dari kitab Al-Munabbihat. Kita juga tak lupa menerangkan, menjelaskan tentang apa itu kitab Al-Munabbihat, berikut siapa penulisnya, dan sedikit kita ungkapkan biografi dari penulis kitab Al-Munabbihat ini yang tak lain dan tak bukan yaitu Al-Imam Amirul Mukminin Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Maka sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan ya, edisi kedua dari kajian kitab Nasaihul Ibad ini, yaitu kita akan mulai dengan pendahuluan dari syarih atau ulama yang menjelaskan tentang kandungan kitab Al-Munabbihat ini, yaitu penjelasan atau muqaddimah dari penulis Nasaihul Ibad ini, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Namun sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih lanjut kita membahas tentang muqaddimah dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ini, maka ada beberapa hal yang rasanya perlu kami sampaikan ya, terkait mudah-mudahan ini menjadi semangat ya, atau mungkin juga panduan bagi kita dalam mempelajari atau mengambil ilmu dalam rangka meniti hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama kita akan sampaikan terkait hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang berbunyi alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin, yang artinya alaikum bisunnati, hendaklah setiap kita kaum muslimin dan kaum muslimat, laki-laki ataupun perempuan, alaikum bisunnati kata Nabi, hendaklah setiap kita kemudian memegang erat ya, berpandukan kepada sunnati, yaitu sunnahku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sunnah ini panjang sekali penjabarannya ya, ada lagi perbedaan antara sunnah dan hadis, tapi secara umum sunnah ini adalah segala sesuatu yang kemudian kita dapatkan dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirah kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian kita dapatkan bukunya hingga ke hari ini, yang itu ditulis, dikumpulkan, ditadwin oleh ulama-ulama hadis terkemuka ya, mulai dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hinggalah kaum ulama yang hidup hingga ke hari ini. Mulai dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari kemudian perbuatan atau amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga sampai ke takriratihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuatu keputusan dalam bentuk yaitu diamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang sahabat melakukan perkara A ataupun perkara B, sehingga diamnya Rasulullah itu juga merupakan sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlu kemudian memahami bahwa kita hidup ini wajib berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Quran itu cukup? Ternyata tidak, karena Quran memuat perkara-perkara yang sangat prinsip, perkara-perkara al-mabadi, perkara-perkara yang sifatnya pondasi. Adapun at-tafasil ya, detailnya, at-tafasir, kemudian penjelasan-penjelasannya itu terdapat dalam sunnah atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabatku, kalau seandainya ada hari ini orang yang mendaku atau mengklaim bahwa kami tidak perlu ikut Rasulullah, kami tidak perlu ikut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena di dalamnya ada yang sahih, ada yang benar,
yang sahih, ada yang kemudian hasan, baik, di bawah sahih. Ada lagi nanti yang namanya dhaif, lemah. Ada yang nanti namanya maudhu', palsu, mungkar dan seterusnya. Sehingga kami mengalami kebingungan untuk mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami cukupkan diri kami hanya dengan mengambil kepada Al-Qur'anul Karim, yaitu kalamullah subhanahu wa ta'ala, yang di dalamnya tidak dipertentangkan tentang kebenarannya, keautentikannya, semuanya sahih. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ucapan ini mungkin sekilas terlihat benar, terlihat menarik, tapi sebenarnya dia penuh dengan tipu daya, dia penuh dengan kebatilan. Maka di sebahagian wilayah yang terdapat di Hindia pernah dulu timbul sebuah gerakan yang bernama Qur'aniyun. Qur'aniyun diambil dari kata Quran yang artinya adalah Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Mereka menisbahkan dirinya dengan Qur'aniyun, yaitu mereka atau orang-orang yang berpandukan, berpegangkan kepada Al-Qur'anul Karim. Tapi di saat yang bersamaan mereka menafikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal tahunya kita 3 rakaat salat maghrib, kemudian bagaimana ruku, bagaimana proses sujud, bagaimana bacaan, bagaimana berwudu, dan detail-detail pengamalan berupa salat saja yang itu merupakan tiang agama, itu tidak kita dapatkan dalam Al-Qur'anul Karim. Lantas di mana penjelasannya? Dalam bisunnati, yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil orang yang beriman kemudian mendaku beriman kepada Quran, kemudian tak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa sunnatil khulafa'i ar-rasyidin al-muhdiyyin atau al-mahdiyyin. Kemudian kata Rasulullah, tidak cukup kamu mengamalkan sunnahku, hendak juga kamu mengamalkan sunnah-sunnah para khalifah, para pemimpin, para pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasyidin, yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala, al-mahdiyyin, mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka yang benar-benar meniti jalan yang lurus yang digariskan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah, ada namanya sunnah Rasulullah, ada namanya sunnah khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari sama-sama kita kemudian bermuhasabah, melihat bagaimana cara kita mengamalkan Islam. Sudahkah benar-benar kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau sudah, apakah kemudian kita juga mengikuti para sunnah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bil khusus sunnah-sunnah al-khulafa'i ar-rasyidin al-mahdiyyin. Nah, kemudian perkara yang kedua yang kami ingin sampaikan, yaitu alaikum bimujalasati al-ulama'i wastima'i kalamil hukama. Hendaklah kita kemudian bimujalasati al-ulama, meluangkan waktu kita, memberikan waktu kita untuk bisa hadir, duduk di pengajian para ulama-ulama kita. Ada ulama yang kelasnya internasional, ulama lokal, atau mungkin juga ulama yang berada di kampung kita. Alaikum bimujalasati al-ulama. Berikan waktu kita, sisihkan waktu kita, sediakan waktu kita untuk bisa membersamai mereka. Untuk apa? Agar kita mampu mendengarkan mutiara-mutiara hikmah, mendengarkan nasihat-nasihat yang sangat berguna, tidak hanya untuk kita meniti hidup di dunia, tapi juga sangat berguna untuk kita menghadapi hari akhirat kala. Wastima'i kalamil hukama, duduk kita bermajlis dengan para ulama, al-ulama ar-rabbaniyun, para ulama yang benar-benar ta'alluq, bergantung hatinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga wastima'i kalamil hukama, kita mendengarkan nasihat-nasihat, tausiah-tausiah dari lisan para ahli hikmah, yang itu semua insya Allah akan membuat kita semakin yakin, semakin tenang dalam meniti hidup dan kehidupan kita ini. Saudaraku, sahabat Tafakuh Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang ingin kita sampaikan, yaitu khudil hikmah walau min fahmil bahaim. Hendaklah kita kemudian mengambil kebenaran, mengambil hikmah, mengambil sesuatu yang baik, bahkan mohon maaf,
min fahmil bahaim, sekalipun itu mungkin datang dari lisan, dari mulut, ya, mohon maaf, hewan atau binatang. Maksud dari kalamul hikmah ini adalah bahwa kadang-kadang kita bisa mendapatkan hikmah dari orang yang tidak kita sangka-sangka. Penampakannya biasa, bahkan mungkin juga ibadahnya hanya biasa-biasa saja, hidupnya biasa-biasa saja, tapi kadang-kadang keluar dari lisannya hikmah-hikmah yang tak terduga. Apakah kemudian kita menerimanya atau justru kita menolaknya karena melihat mazahir, melihat penampilannya, melihat fisiknya? Tidak, ya. Hikmah itu harus kita ambil sekalipun mungkin datang dari musuh kita sendiri. Yang terakhir yaitu khudh ma safa wa da' ma kadar. Ya. Dalam kita bermajelis ilmu, tentu kadang-kadang ada kesalahan yang disampaikan, ya, ada kekeliruan, ada kekhilafan, baik yang sifatnya mungkin sengaja ataupun tidak disengaja. Maka ada kaidah khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambillah yang jernih, ambillah yang baik, ambillah yang benar, ambillah yang bersih, wa da' ma kadar, dan tinggalkan perkara yang keruh, perkara yang tak ada faedahnya barangkali untuk kita dalam meniti kehidupan kita ini. Tapi hindarkan untuk mencela, untuk mencaci, untuk menghina, ya, karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan. Kalau seandainya ada kesalahan yang mungkin fatal, maka tugas kita sebagai orang yang beriman yaitu mengingatkan dengan cara yang hikmah. Saudaraku, sahabat Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan mulai masuk ke pendahuluan, ya, pendahuluan dari syarih atau penjelas, ya, dari kitab Al-Munabbihat al-Isti'dadi li Yaumil Ma'ad ini, yaitu muqaddimah dari penulis kitab Nasaihul Ibad, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Beliau menuliskan di bukunya Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi sebelum kita memulai suatu perkara sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita memulainya dengan, ya, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap perkara yang baik kemudian tak dimulai dengan menyebut nama Allah, fa huwa aqta, maka dia terputus. Kemudian beliau menyampaikan pada bait yang berikutnya, Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyah. Beliau selepas membacakan basmalah memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala bentuk pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala bentuk pujian, tahmid, itu hanyalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah berhak dengan segala bentuk pujian, karena Allah tak memiliki kekurangan, Allah tak memiliki kesalahan, Allah tak pernah melakukan kezaliman, sehingga zat yang tak pernah melakukan kesalahan, zat yang kemudian memiliki al-kamal, kesempurnaan, maka sudah barang tentu wajar bagi kita untuk memujinya. Kemudian alladzi ja'ala al-ilma, alladzi, yaitu yang, zat ini yang mana? Yang ja'ala al-ilma, Allah ini pula yang menjadikan al-ilma, ilmu pengetahuan, arfa'as sifati al-kamaliyah, sebagai suatu sifat kesempurnaan yang tinggi. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang bersifat dengan sifat-sifat yang bermacam-macam, ya. Ada yang mungkin sifatnya berupa sifat jasmani, kemudian ada yang sifat itu berupa sifat yang sifatnya adalah moral, ya, baik fisik maupun metafisik. Tapi ketahuilah bahwa sungguh di antara sifat yang paling mulia itu adalah ketika kita mampu menghiasi diri kita dengan apa? Arfa'us sifat al-kamaliyah, dengan bentuk sifat yang paling sempurna, yang paling mulia, yaitu dengan apa? Nuzayyinu, kita hiasi diri kita bi al-ilma, dengan ilmu pengetahuan.
Maka sahabatku, tidak peduli seberapa tampan wajah kita, seberapa elok rupa kita, tapi kalau seandainya kita tak berilmu, percayalah, maka orang mungkin tak akan memandang kita. Tapi mungkin wajah kita sederhana, kehidupan kita sederhana, kita bukanlah orang yang kaya raya, kita bukan pula orang yang memiliki status sosial yang tinggi. Tapi ketika kita berilmu tentang suatu perkara, maka ketahuilah pasti orang akan menghormati dan menghargai kita. Kenapa? Karena ada ilmu dalam diri kita. Makanya dikatakan dalam mahfuzat, laulal ilma lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada dalam diri salah seorang manusia itu al-ilm, ilmu pengetahuan, lakana an-nasu kal bahaim, maka sesungguhnya manusia itu tidak obahnya atau layaknya seperti al-bahaim, ya, binatang ternak. Maka pesannya adalah mari sama-sama kita senantiasa meningkatkan pengetahuan kita dengan belajar dengan guru-guru kita, dengan para alim ulama, ya, baik yang skalanya internasional, nasional, ataupun mungkin guru-guru ngaji kita yang sangat besar jasanya kepada kita. Belajarlah dari mereka, ambillah ilmunya, dan kemudian jangan lupa untuk kita mengamalkan ilmu yang kita ambil dari mereka. Kemudian di bait berikutnya pada pendahuluan dari Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani ini dikatakan, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan sesungguhnya aku bersaksi, kata beliau, alla ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Rabb, tiada ilah yang berhak disembah dengan kebenaran illallah, kecuali penyembahan itu hanya berhak untuk kita berikan al-ubudiyah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wahdahu, semata-mata. Tidak ada duanya. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Maka Tuhan itu bukan dua, Tuhan itu bukan berbilang, tapi Tuhan itu tunggal. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka pesannya adalah, dalam meniti kehidupan ini perlu kita mengetahui bahwa di antara perkara yang sangat prinsip yang harus kita pegang sampai matinya kita, sampai jasad kita berpisah dengan ruh kita, yaitu kalimat tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa kita tetap memastikan diri kita bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah, ya, yang layak untuk disembah dengan kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa taala semata-mata, yang tak ada sekutu baginya. Maka saudaraku, kita lihat diri kita di kondisi apapun kita saat ini, dalam keadaan seperti apapun kita hari ini, ada satu perkara yang tak boleh kita lepaskan dalam diri kita, yaitu sebuah keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan Tuhan yang Maha Esa. Kita boleh mungkin hidup sederhana, kita mungkin juga boleh tidak memiliki pangkat, atau sebaliknya kita orang berpangkat, kita orang kaya raya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak boleh dinegosiasi. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kelak nyawa kita meregang, berpisah dari jasad, illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan ya muslim, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya barang siapa yang di hatinya terdapat kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, pada akhirnya dakhalal jannah, ia dipastikan akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia pernah melakukan kesalahan, mungkin dia pernah melakukan khilafan dalam hidupnya, kesalahan itu kemudian akan mengakibatkan dia untuk dimasukkan di neraka terlebih dahulu, dicuci dirinya, baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Oleh karena apa? Oleh karena adanya atau wujudnya kalimat tauhid dalam dirinya, yaitu pengakuan bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun keadaan kita pada hari ini, jangan sampai kita menjual agama, jangan sampai kita menggadaikan keyakinan dan akidah kita, karena ini merupakan harga mati yang tidak bisa
tawar-tawar. Kemudian dikatakan lagi pada bait yang berikutnya, allazi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah. Yaitu Allah Subhanahu wa taala allazi yang telah mengistimewakan man syaa'a min ibadihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengistimewakan sebahagian daripada hamba-hambanya dengan apa? Bil ma'athiril hukmiyah, yaitu dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atharnya yang mengandung hukum. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengistimewakan seorang hamba, maka Allah akan berikan kepadanya ilmu pengetahuan tentang agama ini. Barang siapa yang kemudian Allah ingin kebaikan kepadanya, maka Allah akan ajarkan kepadanya ajaran-ajaran dan syariat-syariat yang indah dalam agama ini. Adapun bait yang berikutnya, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khassatullahi ta'ala bi jami'il kamalati al-ubudiyah. Setelah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya kita memperakui, meyakini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala, wa rasuluh, dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang beriman tidak boleh kemudian mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi kapasitas beliau sebagai seorang hamba, melebihi kapasitas beliau sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia. Jangan sampai ada orang yang kemudian menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sejatinya Nabi Muhammad itu pun merupakan abdullahi wa rasuluh, yaitu hamba Allah dan rasulnya. Khassatullahi ta'ala bi jami'il kamalati al-ubudiyah, bahwa kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba Allah yang diistimewakan dengan seluruh kesempurnaan dalam beribadah. Siapa gerangan manusia yang paling baik salatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa gerangan orang yang paling baik tutur katanya? Pasti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula orang yang paling baik perilakunya kepada istrinya, kepada keluarganya? Tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah apapun yang kita sebut, aspek apapun yang kita sebut, bahagian manapun dalam lini kehidupan ini yang kita sebut, tidak ada yang lebih baik melebihi baiknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling baik dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, bahkan dengan musuhnya sekalipun. Saudaraku, sahabat Tafakur Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada bait yang berikutnya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'a Allahu ta'ala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala. Yang ini kemudian berupa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya, melimpahkan kasihnya, melimpahkan berkahnya kepada siapa? Ala sayyidina, yaitu kepada penghulu kita, sayyidu bani Adam, yaitu penghulu anak dari cucu Nabi Adam alaihi salam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alladzi mala Allahu taala qalbahu sallallahu alaihi wasallam min jalalih, di mana Allah jalla wa ala telah memenuhkan, mengisi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan Allah yang maha tinggi. Maka saudaraku, kita ketika membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menitikkan air mata. Begitulah hikmah-hikmah mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah pun mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, bahwa sungguh telah terdapat bagi kamu sekalian pada diri dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, sebuah suri tauladan, sebuah contoh, sebuah perkara yang harus kita tiru
dari segala aspek manapun dalam kehidupan kita ini. Baik dari aspek bagaimana memimpin sebuah negara, bagaimana dari aspek mengatur perekonomian, bagaimana dari aspek perpolitikan, bagaimana aspek dalam memimpin sebuah rumah tangga sebagai institusi yang terkecil sekalipun, semuanya ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran tidak ada seorang manusia pun di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala dan di bawah langit Allah Subhanahu wa taala yang kisah hidupnya, yang biografinya, sirah hidupnya itu direkodkan, ditulis, dirangkum begitu detail, kecuali itu hanya ada pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk kemudian kita mudah menirunya. Untuk kemudian kita bisa berusaha dan berikhtiar agar kita juga mampu melakukan perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudaraku Tafaqquh Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura, yaitu pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diliputi dengan keindahan, ya. Dengan keindahan, tidak hanya keindahan yang bersifat rohani tapi juga indah dari sifat sisi jasmaninya. Maka barang siapa yang ingin mengenal pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungkin dari sisi fisiknya, bisalah kemudian dia membaca kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang sosok manusia, seorang nabi, seorang rasul yang memiliki kesempurnaan sifat baik jasmaninya ataupun rohaninya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kesempurnaan jasmaninya, dengan kesempurnaan rohani dan jiwanya, maka jadilah beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang masrura yang selalu disenangi, ya. Yang selalu disegani tidak hanya oleh sahabatnya tapi juga disenangi dan disegani oleh orang-orang yang menjadi musuhnya. Kemudian wa ala alihi wa ashabihi wassalikin ala nahjihi fanalu khairan wafira. Kemudian yang berikutnya, kebaikan dan doa juga kita kirimkan kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Kita bersalawat kepada Rasulullah dan juga bersalawat kepada keluarganya, mengirimkan harapan dan doa diberikan kebaikan kepada keluarganya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mencintai, ya, menghormati, mentakzimkan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan di saat yang bersamaan kita juga menghormati, mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ashabi kan nujum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabatku ini ibarat bintang gemintang yang ada di langit. Dengan bintang yang manapun kita mendapatkan petunjuk, maka kita telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalikin, jadi kita memberikan doa-doa terbaik kepada keluarga Rasulullah, menghormati keluarga Rasulullah, para cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati para sahabatnya. Saudaraku, hari ini ada orang yang menghormati keluarga Rasulullah, bahkan sebahagian terkecil dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian mereka menafikan kebaikan yang terdapat pada pribadi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib menghormati keduanya, keluarganya dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalikin, dan juga semoga kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala juga tercurahkan kepada wassalikina ala nahjihi, yaitu setiap orang kaum muslimin dan kaum muslimat yang senantiasa meniti jalannya, tunjuk ajarnya, fanalu khairan wafira, maka sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Demikian sebahagian dari muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani sebelum beliau kemudian mensyarah kitab Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya, yang ketiga, kita akan melanjutkan setengah dari muqaddimah dari Syekh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi Al-Bantani ini. Kemudian berikutnya kita akan mulai masuk kepada penjelasan bait-bait hikmah, mutiara-mutiara hikmah yang disampaikan, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam bukunya Al-Munabbihat ala Isti'dadi Liyaumil Ma'ad. Mudah-mudahan dengan penyampaian yang singkat, yang sederhana ini ada beberapa satu atau dua hikmah, satu atau dua kebaikan yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ij'alna mimmal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang kemudian dapat mendengarkan kebaikan-kebaikan dan mampu pula mengikuti kebaikan-kebaikan tersebut dalam makna mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insyaallah kita akan jumpa pada pertemuan yang berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.